Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kembali lagi. Kali ini saya akan bahas mengenai formasi. Jadi kali ini, kalau yang sebelumnya saya lebih banyak bahas tentang perkembangan klub besar di Eropa. Namun kali ini saya akan coba untuk menelisik lebih dalam mengenai formasi dalam sepak bola. Oke, kali ini saya akan pakai formasi 4-3-3 ya. Saya akan bahas apa saja kekurangan dan kelebihan dan apa yang dibutuhkan di formasi ini. Mari kita saksikan ya penjelasan saya ini. Bismillah. Oke, 4-3-3 pasti kalian sering pakai ya di PES atau di mana mungkin di suatu turnamen sepak bola di virtual game. Kalian pasti pakai formasi ini karena ya memang formasi ini memang cenderung mudah untuk dipakai ya, tapi penjelasan saya akan membuat ini menjadi bisa lebih sulit atau menjadi lebih mudah untuk diterapkan oleh kalian. Oke. Pertama-tama, apa yang dibutuhkan di formasi 4-3-3 ini? Pertama, kita adil kalau bahas dari mulai kiper sampai strikernya ya. Yang maksudnya tipe apa saja yang cocok gitu ya. Yang pertama adalah kiper. Kiper biasa aja, kayak biasanya, nggak terlalu yang aneh-aneh. Terus back tengah juga ya biasa, nggak ada yang dirubah, oke. Terus yang berubah itu di back sayap ya. Jadi back kanan, back kiri itu dalam formasi 4-3-3 itu back kanan dan back kiri atau bisa kita sebut back sayap itu dia lebih menyerang ya. Jadi kalau kamu ada pemain yang lebih menyerang di back kanan dan kiri itu cocok pakai formasi ini, pakai masukan, cuma nggak sekedar menyerang gitu, cuma dia itu kayak gini loh, kayak memang dia itu asli back sayap, cuma memang dia itu agresif dalam menyerang. Nah, itu bagus untuk formasi 4-3-3 pakai masukan. Terus gelandangnya itu seperti apa? Nah, ini yang paling penting di formasi 4-3-3 itu gelandangnya ya. Kita bisa pakai 3 flat atau 3 gelandang datar atau satu gelandang bertahan dengan dua gelandang menyerang. Tapi saya pakai apa ya, kombinasi di antara keduanya. Jadi saya pakai sebaiknya satu gelandang bertahan, satu gelandang tengah, dan satu gelandang serang. Untuk apa yang cocok? Untuk gelandang bertahan itu yang penting etos kerja. Jadi dia itu kalau bisa itu agresif merebut bola dan pakai otak ya. Jadi nggak sekedar merebut bola, kaki ditampol, kaki. Jadi pemain ngincer kaki itu ya rada itu ya, rada nggak jelas itu. Yang pasti itu gelandang bertahan dia harus bisa ngerebut bola ya dari kaki lawan, bukan ngerebut kaki dari kaki lawan. Itu otaknya dipakai ya. Jadi gelandang bertahan itu sebisa mungkin efektif. Jadi agresif tapi merebut bola secepat mungkin ya. Paling cocok itu ngaca sama si Kante itu, Kantenya Chelsea itu. Itu pinter banget itu dalam merebut bola. Dia juga itu ya apa? Kuat staminanya, itu juga penting. Jadi yang penting itu gelandang bertahan itu adalah kalian harus ada gelandang bertahan yang satu itu apa? Satu dia agresif dan dua ngerebut bola, terus yang ketiga itu dia nggak gampang itu apa? Nggak gampang pelanggaran, itu penting. Terus gelandang tengah, dari gelandang tengah. Jadi di depannya gelandang bertahan ya, kasih satu gelandang tengah. Kalau di sepak bola itu namanya CMF. Ya, CMF-nya ini ya tergantung banyak tipe. Yang jelas dia harus bisa ngumpan ya, itu ngumpan terus juga pergerakannya cukup cepat ya, itu yang penting. Terus depannya lagi gelandang serang. Nah, gelandang serang itu yang penting ada yang bilang itu pokoknya gelandang serang itu yang penting umpannya. Pokoknya umpannya itu pasti akurat. Nah, iya. Tapi kalau menurut saya pribadi yang lebih penting daripada umpan itu penempatan posisi. Jadi penempatan posisi badan yang tepat. Jadi misalnya dia punya umpan bagus, itu percuma kalau penempatannya nggak bagus. Katakanlah dia umpannya bagus, tapi penempatannya
nggak tepat, kayak dia menempati posisi yang dijaga lawan. Nah, itu tidak tepat. Jadi umpannya tidak akan tereksekusi dengan baik. Jadi penempatan posisi badan itu penting dalam suatu posisi gelandang serang. Jadi penempatan posisi badan, jadi kalau bisa daya jelajahnya tinggi. Ya, kayak pemain kayak Bruno Fernandes, Coutinho, nah, itu memang yang sangat saya sukai dan cocok di zaman modern seperti ini ya. Dan gelandang serang yang punya tendangan keras. Nah, itu kalau di kalian formasinya ada, maksudnya di PES kalian ada itu pakai aja ya. Tuh. Itu terus kita ke strikernya. Itu strikernya pasti isinya 3 striker. Jadi depan target man atau kalian bisa pakai false nine, terserah. Yang kedua, striker yang di samping itu bisa second striker atau striker sayap, kalian bisa pilih. Tapi kalau saya, yang tengah ini second striker, yang striker tengah itu second striker atau bisa kita sebut false nine. Kenapa? Karena kalau menurut saya, kalau false nine itu lebih banyak terlibat di dalam permainan. Jadi dia strikernya turun gitu, turun ke belakang, nyebut bola, dia dapat bola, mengalirkan bola. Nah, itu beda kalau kita pakai CF, itu nanti dia bisa jadi target man. Jadi terima bola itu terima jadi gitu. Nah, itu jadi agak sulit kalau memang terisolasi gitu, susah. Cuma kalau trackernya turun karena kita pakai false nine, itu menurut saya lebih memudahkan dalam menyusun serangan. Jadi kayak apa ya, lebih indah dipandang itu daripada sekedar di depan apa nunggu bola gitu, kayaknya ketinggalan zaman. Cuma ya kalian bisa pilih aja ya. Kalau saya sih false nine gitu yang cocok. Kalau kalian pakai target man ya nggak apa-apa, silahkan. Terus striker yang di samping ini ya, itu sebisa mungkin yang jelas striker samping itu yang paling penting di formasi ini. Yang jelas dia harus punya kecepatan lari ya. Lari itu penting karena pemain sayap itu mesti larinya yang dicari, karena dari lari itu bisa menciptakan ruang dan mengajak lari back itu ya. Back itu back tengah apalagi tuh nggak suka kalau diajak lari karena rata-rata lemot, memang karena diciptakan lemot back tengah itu. Cuma dari kecepatan, jadi pemain sayap itu kalau punya kecepatan itu bagus buat timnya. Terus juga dribble, dan yang tidak kalah penting itu bisa nyiptakan kombinasi umpan ya. Jadi kayak enggak ujuk-ujuk langsung lari, ujuk-ujuk dribble. Jadi dia harus bisa menempatkan kapan dia lari dan kapan dia kasih umpan ke striker. Tadi kayak dia itu pokoknya pemahaman taktiknya bagus ya itu. Maksudnya pemahaman taktik itu dia tahu, mesti dia tuh pada posisi tertentu itu dia mikir, wah ini diumpan bagus nih, ini kalau saya ajak lari backnya bagus, ini kalau saya dribble lagi bagus. Nah itu pemahaman taktik itu penting dalam formasi 4-3-3. Nah, itu gitu ya. Oke, jadi sekian dari saya. Semoga informasi dari saya mengenai 4-3-3 ini bisa kalian terapkan, dan semoga kedepannya hasil dari pertandingan kalian di PES lebih baik lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.